Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Rafi. Di sini saya akan menjelaskan scalable CSS, arsitektur, dan preprocessor. Yang pertama yaitu ada CSS methodologies atau menjinakkan monster kode global. Salah satu kelemahan terbesar CSS adalah sifatnya yang global secara default. Ketika kamu menulis aturan titik buton dalam kurung color titik 2 red titik koma tutup kurung, aturan tersebut berlaku untuk setiap elemen dengan kelas buton di seluruh website tanpa terkecuali dalam proyek kecil yang berisi satu halaman. Ini mungkin bukan masalah besar dan malah terasa praktis. Namun ketika proyek tumbuh menjadi ratusan halaman dengan puluhan pengembang yang bekerja bersamaan, sifat global ini berubah menjadi bom waktu. Bayangkan kamu mengubah padding pada kelas titik card untuk halaman berita, tapi tanpa sadar merusak tampilan titik card di halaman profil dan dashboard karena nama kelasnya sama. Masalah ini dikenal sebagai CSS specificity wars dan side effect, di mana developer takut menghapus atau mengubah kode lama karena tidak tahu bagaimana yang akan terdampak. Untuk mengatasi kekacauan ini, komunitas pengembang menciptakan berbagai metodologi penamaan, dan yang paling populer dan teruji waktu adalah BEM atau Block Element Modifier. BEM adalah standar konvensi penamaan yang diciptakan oleh nama kelas oleh Yandex untuk membuat hubungan antar elemen HTML terlihat jelas langsung dari nama kelasnya, dan BEM block adalah entitas mandiri yang bermakna misalnya titik card, kalau elemen adalah bagian dari blok yang tidak memiliki warna jika berdiri sendiri, misalnya titik card underscore title, dan modifier adalah variasi gaya atau status dari blok atau elemen tersebut, misalnya titik card kurang fitur. Dengan menggunakan pemisah garis bawah atau underscore dan tanda hubung ganda, BEM menciptakan ruang nama yaitu namespace semu yang datar flat, sehingga kita bisa menghindari penggunaan nested selectors yang meningkatkan spesifitas secara tidak perlu. Penerapan BEM mungkin terlihat jelek dan verbose pada awalnya karena nama kelas menjadi panjang seperti titik profil spasi card underscore avatar kurang round. Namun kejelasan yang ditawarkan tak ternilai harganya bagi skalabilitas tim. Ketika membaca HTML, developer lain langsung tahu bahwa elemen titik menu underscore item pasti berada di dalam titik menu, dan mengubah gayanya tidak akan merusak elemen titik list underscore item di tempat lain. BEM memaksa kita berpikir secara komponen driven design jauh sebelum framework modern seperti React mempopulerkannya. Kita diajarkan untuk memecah UI menjadi blok-blok independen yang bisa dipindah-pindahkan tanpa membawa serta ketergantungan konteks dari elemen indeksnya. Selain BEM, ada metodologi lain seperti OOCSS atau Object Oriented CSS dan SMART CSS atau Scalable and Modular Architecture for CSS, yang juga mencoba memecahkan masalah yang sama dengan pendekatan berbeda. OOCSS berfokus pada pemisahan antar struktur dan tampilan, serta pemisahan antara kontainer dan konten. Sementara SMA CSS membagi CSS menjadi 5 kategori, yaitu ada base, layout, modul, state, dan theme. Meskipun aturan teknisnya berbeda, benang merah dari semua metodologi ini adalah upaya untuk mengurangi repetisi kode dan mengisolasi gaya
agar perubahan di satu tempat tidak merambat menjadi bencana di tempat lain. Memilih satu metodologi dan konsisten menerapkannya jauh lebih penting daripada berdebat metodologi mana yang paling superior. Tantangan terbesar dalam menerapkan metodologi CSS bukanlah pada teknis penulisan kodenya, melainkan pada disiplin manusia yang menulisnya. Sangat menggoda untuk mengambil jalan pintas dengan membuat kelas utilitas cepat seperti red text atau menumpuk selektor, header div ullia saat dikejar deadline. Namun hutang teknis ini akan berbunga dengan cepat. Kode yang tidak terstruktur akan menjadi write only atau hanya bisa ditulis, tidak bisa dibaca lagi. Memaksa developer selanjutnya untuk menambahkan kode baru di bagian paling bawah file CSS karena takut menyentuh kode lama. Metodologi arsitektural adalah investasi jangka panjang untuk kewarasan tim dan kesehatan proyek di masa depan. Yang kedua adalah CSS preprocessor atau memberi kekuatan super pada CSS. CSS murni atau vanilla CSS dulunya sangat terbatas. Ia tidak memiliki variabel, tidak bisa melakukan operasi matematika dan tidak mendukung fungsi logika sederhana. Disinilah CSS preprocessor seperti SASS atau syntactically awesome style sheets, less dan stylus masuk sebagai pahlawan. Preprocessor adalah bahasa script yang memperluas kemampuan CSS dengan fitur pemrograman sesungguhnya, yang kemudian dikompilasi menjadi file CSS standar agar bisa dibaca oleh browser. SASS khususnya sintaks SCSS telah menjadi standar industri de facto karena kompatibilitasnya dengan CSS biasa seperti file CSS yang valid juga adalah file SCSS yang valid. Fitur paling dicintai dari SASS adalah nesting, yang memungkinkan kita menulis aturan CSS mengikuti hierarki visual HTML-nya. Alih-alih menulis titik navbar, lalu titik navbar, titik logo, lalu titik navbar, titik menu, kita bisa menulis blok titik navbar dan memasukkan titik logo serta titik menu di dalamnya. Ia membuat kode jauh lebih mudah dibaca dan dikelola karena semua gaya yang berkaitan dengan satu komponen berkumpul di satu tempat. SASS juga memperkenalkan simbol ampersand, yaitu untuk mereferensikan selektor induk yang sangat berguna untuk menulis pseudo class seperti simbol ampersand, titik 2, hover, atau elemen BEM seperti ampersand _ element. Namun developer harus berhati-hati agar tidak melakukan nesting terlalu dalam, yang bisa memicu spesifitas tinggi dan membukanya ukuran file output CSS. Kekuatan super lainnya yang adalah variables. Menggunakan tanda dolar seperti sebelum adanya CSS custom properties, variabel SASS adalah satu-satunya cara untuk menyimpan nilai yang sering digunakan seperti kode warna merek, jenis font, atau ukuran jarak. Dengan mendefinisikan dolar primary color -2 pagar 3498 db titik koma di satu file konfigurasi, kita bisa menggunakannya di ratusan tempat lain. Jika klien tiba-tiba minta ganti warna jadi ungu, kita hanya perlu mengubah satu baris kode variabel tersebut dan perubahan akan otomatis merambat ke seluruh aplikasi setelah dikompilasi. Ini adalah penerapan prinsip try don't repeat yourself yang sangat efisien untuk pemeliharaan tema desain. SASS juga membawa konsep pemrograman fungsional melalui mixins dan function. Mixin memungkinkan kita membuat kelompok deklarasi CSS yang bisa digunakan kembali. Mirip seperti fungsi dalam JavaScript, contoh klasik adalah mixin untuk media query atau mixin untuk membuat efek flag center dengan cepat. Kita bahkan bisa mengirim argumen ke dalam mixin, membuat gaya dalam dinamis. Selain itu,
SASS memiliki fitur partials dan import yang memungkinkan kita memecah file CSS raksasa menjadi potongan-potongan kecil yang modular. Misalnya underscore header titik SCSS, underscore buttons titik SCSS, underscore variable titik SCSS, lalu menggabungkannya kembali menjadi satu file CSS final saat produksi. Meskipun CSS natif kini mulai mengadopsi fitur-fitur yang dulu hanya ada di SASS seperti variabel dan nesting, SASS tetap relevan karena fitur-fiturnya canggih seperti operasi matematika kompleks, loop dalam kurung add each, add for, dan manipulasi warna darken, lighten yang belum bisa dilakukan browser secara efisien. Menggunakan preprocessor juga berarti kita bisa menggunakan fitur CSS masa depan. Hal ini tanpa menunggu semua browser mendukungnya. SASS bertindak sebagai jembatan yang mengisi kesenjangan antara apa yang kita butuhkan sebagai developer dan apa yang disediakan oleh spesifikasi CSS saat ini. Yang ketiga yaitu ada utility first concept, Tailwind, revolusi kontroversial. Jika BEM dan SASS mencoba mengatur CSS dengan cara mengelompokkan gaya ke dalam komponen semantik, Tailwind CSS datang dengan filosofi yang berlawanan. Total utility first, alih-alih membuat kelas .btn strip primary dan menulis 10 baris CSS di dalamnya. Tailwind menyediakan ribuan kelas kecil utility class yang masing-masing hanya melakukan satu hal, seperti BG Blue 500 latar biru, P4 padding, text center rata tengah, atau rounded LG sudut melengkung. Developer membangun antarmuka dengan menyusun kelas-kelas ini langsung di elemen HTML, mirip seperti bermain Lego. Pendekatan ini seringkali mengejutkan developer tradisional yang merasa bahwa HTML menjadi kotor dan penuh dengan kelas yang panjang. Namun, di balik kekotoran HTML tersebut, Tailwind menyelesaikan masalah terbesar dalam CSS skala besar, masalah penamaan dan pertumbuhan file CSS. Dengan Tailwind, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan nama kelas konyol seperti titik sidebar inner wrapper bottom. Kamu juga tidak perlu menulis CSS baru setiap kali membuat fitur baru. Kamu hanya menggunakan ulang utilitas yang sudah ada. Hasilnya, ukuran file CSS kamu cenderung berhenti tumbuh meskipun aplikasimu telah bertambah besar. Selain itu, karena gaya didefinisikan langsung di HTML, kamu bisa menghapus elemen HTML tersebut dan gayanya pun ikut hilang tanpa meninggalkan sampah dead code di file CSS yang seringkali terjadi pada pendekatan tradisional. Kekuatan utama terletak pada sistem desain tokens yang terkonfigurasi dekat dengan ketat di Tailwind config.js. Tailwind membatasi pilihanmu pada skala nilai yang sudah ditentukan. Misalnya margin kamu boleh M1, M2, M4, sehingga mencegah penggunaan magic numbers seperti margin 13px. Ini memaksa konsistensi desain di seluruh tim tanpa perlu komunikasi verbal yang intens. Jika kamu butuh warna merah, kamu pakai text red 500. Semua orang di tim tahu persis warna merah yang mana itu. Framework itu bertindak sebagai penjaga gawang sistem desain yang memastikan UI tetap rapi dan seragam. Kritik utama terhadap Tailwind adalah markup HTML yang menjadi sangat panjang dan sulit dibaca. Namun argumen pendukungnya adalah bahwa di era modern component based, kita jarang melihat HTML mentah. Kita membungkus markup yang rumit itu ke dalam komponen yang bisa digunakan kembali. Misalnya kita membuat komponen button satu kali dengan 20 kelas Tailwind, lalu di tempat lain kita hanya memanggil button yang bersih. Jadi kekotoran ini
terenkapsulasi dengan baik di dalam definisi komponen, bukan tersebar di seluruh kode aplikasi. Tailwind justru bersinar pada terang ketika dipasangkan dengan framework komponen modern ini. Fitur JIT atau Just in Time compiler milik Tailwind juga merupakan inovasi teknis yang luar biasa. Alih-alih mengirimkan file CSS raksasa berisi semua kemungkinan kelas yang ada, compiler Tailwind memindai file HTML atau JS kamu, mendeteksi kelas mana yang sebenarnya kamu gunakan, dan menghasilkan file CSS super kecil yang hanya berisi gaya yang dipakai tersebut. Ini memberikan performa loading yang sangat cepat di sisi pengguna. Ditambah lagi fitur responsif seperti MD flag hanya di layar medium ke atas, dan state modifier seperti hover BG Blue 700 membuat pengembangan UI interaktif menjadi sangat cepat tanpa perlu meninggalkan HTML. Tailwind bukan hanya sekedar library CSS, tapi sebuah API untuk sistem desain. Yang keempat ada modern CSS features atau kekuatan native browser. Fungsi Mathematica Call juga telah mengubah cara kita menghitung tata letak. Kita bisa mencampur yang berbeda seperti white call 100% kurang 20px yang menjamin elemen selebar layar dikurangi margin tetap 20px. Lebih canggih lagi, fungsi claim min, preferred, max memungkinkan kita membuat tipografi dan elemen yang fluid. Misalnya font size claim 1 rem, 5 VW, 2 rem, berarti ukuran font minimal 1 rem idealnya 5%. Dan lebar layar tidak boleh lebih dari 2 rem. Ini menghapus kebutuhan puluhan baris media query hanya untuk mengatur ukuran font di berbagai perangkat, membuat kode menjadi jauh lebih ringkas dan cerdas. Pseudo clause modern seperti is, where, dan has memberikan kekuatan seleksi dan yang setara dengan jQuery di masa lalu. Selector hash sering disebut sebagai parent selector yang telah diimpikan developer selama 20 tahun dengan *char hash image. Kita bisa memberi gaya khusus pada kartu hanya jika kartu tersebut memiliki gambar di dalamnya. Yang kelima ada CSS overview, mengawinkan logika dengan gaya. Evolusi arsitektur frontend menuju component based arsitektur regular melahirkan paradigma baru yang kontroversial namun populer. CSS in JS, pendekatan ini yang dipopulerkan oleh library seperti Style Component dan Emotion, memindahkan definisi gaya dari file .css terpisah langsung ke dalam file JavaScript komponen. Idenya adalah bahwa jika komponen UI, HTML, dan logikanya JS sudah digabung, mengapa gayanya CSS yang harus dipisah? Keuntungan utama CSS in JS adalah scope style gaya terisolasi secara default. Kita tidak perlu lagi memikirkan metodologi penamaan BEM atau takut menjadi konflik nama kelas, karena setiap gaya dijamin untuk komponen tersebut. Selain itu, CSS in JS memungkinkan dynamic styling yang sangat kuat karena kita memiliki akses penuh ke variabel JavaScript, props, komponen, dan state. Kita bisa menulis gaya seperti color, $props, primary, tanda tanya, blue, .2, gray, yang membuat gaya bereaksi langsung terhadap logika aplikasi. Namun kenyamanan ini datang dengan harga yang harus dibayar, yaitu routine overhead. Browser harus mengunduh library CSS in JS, memparsing JavaScript, mengeksekusi logika gaya, mengenerate CSS, lalu menyuntikkannya ke DOM. Proses ini memakan waktu CPU dan bisa menyebabkan penurunan performa, terutama pada perangkat mobile kelas bawah. Selain itu, ukuran bundle JavaScript aplikasi akan membengkak karena kode CSS sekarang ikut masuk ke dalam bundle JS. Masalah ini adalah VOC, yaitu Flash of Unslate Content. Jika konfigurasi server
Set rendering tidak dilakukan dengan benar, di mana pengguna melakukan halaman berantakan sekejap sebelum gaya dimuat. Selanjutnya ada integrasi keislaman, kerapian, efisiensi, dan kelanjutan amal dan keberlanjutan amal. Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan dengan rapi, teratur, dan profesional dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep arsitektur dan maintainability dalam CSS adalah implementasi dari prinsip tertib ketertiban, sebagaimana sholat yang tidak sah tanpa tertib rukunnya. Sebuah aplikasi skala besar juga akan batal atau rusak jika kodenya ditulis sembarangan tanpa struktur. Menggunakan metodologi seperti BEM atau arsitektur modular bukan sekedar aturan teknis, melainkan upaya menegakkan keteraturan dan di tengah potensi kekacauan. Prinsip dry yang ditetapkan melalui pengguna variabel dan mixin pada prosesor sejalan dengan larangan israf berlebihan dan tabdzir pemborosan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Pendekatan utility first seperti Tailwind yang mengutamakan penggunaan kelas-kelas kecil untuk membangun antarmuka yang kompleks mengajarkan kita tentang konsep ta'awun, saling tolong-menolong atau kerjasama, atau elemen kecil untuk membentuk satu kesatuan yang kokoh. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada satu kelas yang merasa paling penting. Semuanya berkontribusi membentuk hasil akhir. Konsep maintainability atau kemudahan pemeliharaan adalah wujud nyata dari ihsan kepada sesama pengembang developer. Sebaliknya, menulis spaghetti code yang rumit dan sulit dipahami adalah tindakan egois yang menyusahkan orang lain, taksir, yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Penggunaan desain token atau single source of truth mencerminkan nilai istiqomah atau konsistensi. Seorang mukmin harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak mudah berubah warna atau plan tergantung situasi, kecuali ada alasan yang membenarkan. Demikian pula desain wrap harus konsisten, warna primary blue harus sama di seluruh halaman. Terakhir, transisi ke arsitektur yang scalable mengingatkan kita pada visi amal jariyah. Kita kembangkan membangun sistem hari ini bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi dengan pemikiran jauh ke depan agar sistem tersebut kuat menopang beban di masa depan. Arsitek CSS yang visioner tidak mewariskan masalah kepada generasi penerusnya, melainkan mewariskan fondasi yang kuat yang memudahkan generasi berikutnya untuk terus membangun kebaikan. Kesimpulannya itu bisa dilihat sini, ada metodologi mengalahkan anarki, kedua program jangan hanya melukis, 3 paradigma utility, 4 ada kekuatan native browser, yang kelima tidak ada peluru perak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.